Perubahan adalah sesuatu yang abadi. Kami, Basnas Basis DKI Jakarta, telah menjalaninya. Dengan semangat perubahan dan sesuai dengan visi misi Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Menjadikan kami sebagai Badan Amil Zakat Nasional yang menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga DKI Jakarta. Kami telah mengintegrasikan dan berkoordinasi dengan Basnas RI bertekad untuk membahagiakan dan memajukan warga DKI Jakarta. Dengan program-program yang semakin modern tanpa melupakan 8 golongan yang termasuk ke dalam Asnaf. Dengan berbekal program-program tersebut yang saling terhubung dengan tingkat RT dan RW hingga tingkat provinsi. Sehingga seluruh program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfatullah MA, Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta masih ada ratusan ribu orang kaum duafa yang perlu dibantu, yang fukara, yang masakin, yang yatim, yang putus sekolah dan lain sebagainya. Karena itu menghimbau kepada seluruh masyarakat Jakarta, ayo bahu-membahu kita membantu mereka. Salurkan zakat basis ke Anda melalui rekening Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Insyaallah Jakarta akan maju kotanya, bahagia warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami lakukan untuk seluruh segmen masyarakat DKI Jakarta merasakan manfaat Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Baik dari sisi muzaki dalam ruang memfasilitasi mereka untuk melakukan kewajiban, dari sisi mustahik dalam ruang pelayanan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat DKI Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang amanatkan pembentukan Basnas oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas tentang sejarah terbentuknya Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta terbentuk dari adanya Basis Provinsi DKI Jakarta yang telah dibentuk sejak tahun 1968. Basis Provinsi DKI Jakarta sudah berperan dan berkiprah selama 51 tahun dan perannya sungguh luar biasa, mampu melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah kepada warga masyarakat DKI Jakarta. Pada tahun 2019, Basis Provinsi DKI Jakarta berubah nama menjadi Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengharuskan bahwa tiap provinsi harus dibentuk Basnas provinsi, sehingga Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki basis pada saat itu harus membentuk Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Dengan terbentuknya Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, maka manajemen pengelolaan zakat, infak dan sedekah berubah pula, ditandai dengan adanya SK Gubernur Nomor 694 Tahun 2019 yang menetapkan komisioner atau pimpinan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, di mana manajemennya terdiri dari ketua, wakil ketua sebanyak 4 orang, sehingga jumlah manajemen atau pimpinan Basnas Basis 5 orang. Dalam perjalanan Basnas Basis terjadi perubahan pengelolaan, yang dimana pada saat basis pengelolaannya adalah berorientasi pada ASN dalam penghimpunan atau pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, maka pengelolaan
zakat infak dan sedekah pada Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta adalah berorientasi selain pada ASN juga pada di luar ASN dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Sehingga secara struktur Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta memiliki pimpinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan pimpinan yang ada di wilayah-wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu. Dalam perjalanannya, Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta mengawali kegiatan koordinasi dan konsolidasi di antara pimpinan dalam rangka membuat atau menciptakan visi, misi, dan tujuan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga hal lain yang terkait dengan koordinasi dan konsolidasi internal organisasi terkait dengan bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada dalam Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta memiliki visi menjadi simpul kolaborasi kebaikan dalam memajukan dan membahagiakan warga Jakarta dengan memilih moto zakat membahagiakan kita. Dan misi dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta yang pertama dan utama adalah mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan berdaya guna. Dalam hal ini adalah bahwa seluruh sumber daya manusia yang ada dalam Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta harus memegang teguh prinsip STAF, singkatan dari Sidik, Tablik, Amanah, dan Papanah. Dalam kaitan profesional, maka seluruh sumber daya manusia yang ada dalam Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta harus memiliki kualitas yang tinggi. Untuk mencapai kualitas yang tinggi, maka manajemen Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pelatihan dan pengembangan terhadap seluruh sumber daya manusia yang dimilikinya, yaitu dengan memberikan berbagai pelatihan dan pengembangan sehingga kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya memiliki kemampuan, kompetensi, dan profesional dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Demikian sejarah singkat tentang Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta yang kami sampaikan. Semoga Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dan manajemennya dapat berjalan dan mengemban amanat serta tugas dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Semoga Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta ke depan lebih maju dan lebih berkembang lagi sesuai yang diharapkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta menggantikan posisi peran Basis Provinsi DKI Jakarta yang telah berkiprah sejak tahun 1968. Dalam segi informasi, Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta setiap hari menyampaikan informasinya melalui media cetak maupun online. Seperti sosial media website, Instagram, Facebook fanpage, Twitter, dan YouTube. Hal ini dilakukan agar semua elemen masyarakat dapat merasakan manfaat adanya Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Saat semua mulai merasakan manfaat adanya Basnas Basis di Provinsi DKI Jakarta,
kami telah berupaya meningkatkan diri dari segi fasilitas. Ruang kepada mereka untuk menunaikan kewajiban yaitu berzakat, infak, dan sedekah. Upaya kami untuk memudahkan mereka dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah adalah dengan layanan jemput zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasruhu wa wala ma ba'du. Saudara-saudara, terkait dengan persoalan zakat, kita maklum zakat adalah bagian atau salah satu dari rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu digandengkan dengan perintah sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dan fungsi zakat itu sendiri dalam perspektif Islam, Rasulullah menyatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta yang dimiliki sebagai zakat, ya, untuk membersihkan harta itu sendiri dan membersihkan jiwa orang-orang yang berzakat atau yang berinfak atau yang bersedekah. Amil itu adalah merupakan pengelola, ya, artinya zakat itu harus dikelola. Itulah sebabnya kami menghimbau kepada umat Islam dimanapun agar menyalurkan zakatnya kepada lembaga-lembaga zakat yang kredibel, yang profesional. Di antaranya adalah Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Layanan digital zakat melalui payment gateway seperti Link Aja, GoPay, OVO. Layanan gerai zakat yang berada di tempat atau fasilitas umum dan keramaian seperti mal, pusat perbelanjaan, serta layanan transfer zakat melalui bank-bank mitra. Dan dalam upaya kami untuk meningkatkan kualitas dari sisi pelayanan kepada mustahik adalah melalui program-program yang ada di distribusi dan pendayagunaan Basnas Basis DKI Jakarta. Basnas Basis yang baru ini memiliki visi menjadi simpul kolaborasi kebaikan bagi kemajuan dan kebahagiaan warga Jakarta. Kami memang bertugas untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Program-program besar Basnas Basis sebenarnya terdiri pada 5 pokok: pendidikan, kesehatan, din, spiritualitas, dan lain sebagainya seterusnya. Kita juga akan makin meningkatkan, menguatkan mereka untuk bisa menolong diri mereka sendiri dengan program-program ekonomi yang kita miliki. Kita punya Z-Mart, ZB-Mart, Zakat Basnas Basis Mart, yang sekarang ini alhamdulillah selama 2 tahun ini ada 2.000 warung yang alhamdulillah kemudian sudah masuk di dalam jaringan kita. Kita perbaiki kios-kios mereka, kemudian kita perbaiki juga motivasi mereka, kita perbaiki cara mereka melayani. Bedah rumah, kita memiliki bedah rumah yang setiap tahunnya kurang lebih 350-400 bedah rumah. Tapi bukan hanya itu, kita ingin membangun kawasan kampung regeneration. Kita akan membangun kampung-kampung agar bisa hidup kembali, menemukan jati diri kampung mereka, menemukan ruh kampung mereka agar mereka bisa bangkit. Di Kampung Melayu, kita akan membuat suatu kawasan yang selama ini terendam banjir, mudah-mudahan akan menjadi rumah panggung, di mana di bawahnya akan menjadi ruang sosial bersama sekaligus ruang bekerja bersama, semacam co-working space ala kampung. Kita punya kios di Fabis di Kendal, bapak-bapak ibu-ibu di Jalan Kendal maksud saya, bapak-bapak ibu-ibu seluruh muzaki, seluruh kolaborator yang ingin bergabung, silahkan bisa melihat eksperimentasi kita di ruang-ruang publik. Kita ingin jadikan ruang publik itu menjadi tempat agar mereka bisa presentasikan kemampuan-kemampuan mereka.
Kita juga memiliki satu program bagi masyarakat yang ingin memulai usaha mereka. Kita namakan Saudagar Tangguh. Kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk mereka bekerja sama dengan Disnaker Trans Jakarta, yang kita melakukan pelatihan di balai pelatihan kerja milik mereka. Dan alhamdulillah ini sudah mulai berjalan untuk AC, servis AC, cleaning service, kemudian tata boga dan lain sebagainya. Sangat terbuka buat potensi untuk siapa saja yang ingin mengembangkan diri menjadi saudagar-saudagar tangguh. Para mahasiswa, tidak ada kata bagi Anda untuk menyatakan bahwa kami tidak ada biaya sehingga kami tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi. Insya Allah kita memiliki satu program besar masa depan Jakarta, MDG, yang ini selain Anda bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan di dalamnya, akan tetapi Anda akan masuk di dalamnya bermacam-macam program di dalam masa depan Jakarta ini agar bisa meningkatkan diri, agar mereka mampu digodok menjadi pemimpin-pemimpin Jakarta, para pemegang Jakarta di masa depan. Oleh karena itu kita memiliki satu program kafalah duafa dan kafalah difabel dan lansia atau seluruhnya duafa. Yakni kita menjadi kafil, menjadi penjamin bagi orang miskin, difabel dan lansia. Jangan sampai orang miskin tadi justru menjadi beban bagi orang miskin. Kita memiliki bagi diri, bagi diri. Kita tiap kali memberikan kepada mereka makan gratis, setidak-tidaknya sekarang ini 2 hari sekali kepada mereka. Tahun 2021 ini kita ingin tingkatkan lebih besar lagi sampai 3.200-an. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kita ini diberikan oleh Allah kekuatan. Basnas Basis DKI Jakarta terus berupaya untuk memajukan dan membahagiakan warga Jakarta melalui program-program andalan seperti bedah rumah duafa, Zmart, bagi piring, tani kota tangguh atau hidroponik, bantuan biaya pendidikan masa depan Jakarta, serta tanggap bencana Basnas Basis DKI Jakarta yang terbaru yakni Difabis, Difabel Bisa. Dalam sebuah badan amil zakat, kepercayaan dari masyarakat umum sangat diperlukan. Untuk itu, terus berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat umum dengan cara melaksanakan audit yang dilakukan oleh Lembaga Independen Kantor Akuntan Publik yang dilaksanakan 1 tahun sekali, dan hasilnya dipublikasikan ke masyarakat umum melalui media sosial. Serta Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta melakukan kaji dampak untuk keseluruhan program. Ini bertujuan untuk memastikan kembali bahwa seluruh program memiliki dampak yang positif untuk seluruh warga DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Suprihartanti, Wakil Ketua Bidang 3 Basnas Basis DKI. Nah, Bidang 3 ini berada di ujung tombak itu karena dia mengelola yang namanya keuangan, di mana keuangan itu bagaimana uang masuk dikelola oleh kita, kemudian disalurkan, dikeluarkan, dan tentu dilaporkan. Kalau perencanaan kita juga ada peraturan, kemudian juga ada petunjuk-petunjuk teknis bagaimana menyusun yang namanya perencanaan organisasi, dari perencanaan strategis, kemudian yang namanya rencana kerja dan anggaran kegiatan tahunan, dan itu kita harus mendapatkan pengesahan. Kita buat ada pengesahan dari provinsi, dalam hal ini nanti adalah kita sampaikan kepada gubernur dan juga kepada Basnas Republik Indonesia. Untuk keuangan kita tentu harus mengikuti juga standar-standar yang ada. Kalau dalam konteks lembaga zakat ada yang namanya PSAK 109. Nah, dalam bagaimana pengelolaan, penyaluran dan lain-lain tentu kita harus didukung dengan SOP-SOP yang ada. Dan pelaporan Basnas Basis DKI ini, laporan kita karena Basnas Basis ini baru dilakukan penyesuaian tahun 2019, maka Basnas Basis juga membuat membuat laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dari pertama kali pengesahan menjadi Basnas
Provinsi DKI Jakarta. Kita ada neraca awal yang kemudian diaudit oleh KAP, dan di akhir tahun 2019 per 31 Desember 2019 kita juga sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Dan laporan kita untuk audit ini juga kita publikasikan melalui media nasional di harian nasional. Di dalam konteks pengembangan kita juga melakukan riset-riset. Riset-riset adalah penelitian-penelitian yang bisa mendukung dari operasional kelembagaan maupun pengembangan kelembagaan ini. Yang terakhir kita misalnya melakukan riset tentang kaji dampak program, bagaimana kita mengukur program-program yang sudah didelivery kepada masyarakat, apakah dia akan memberikan impact yang positif kepada masyarakat, bisa mengentaskan kemiskinan atau tidak. Nah, itu kita lakukan akan secara rutin, dan untuk tahun pertama kemarin kita juga sudah melakukan itu. Dalam konteks Muzaki kita ingin mengukur seberapa sih Muzaki bisa puas kepada kita misalnya atas pelayanan kita. Nah, ini yang kita ukur dan kita lakukan riset, termasuk misalnya riset juga secara umum. Kondisi hari ini adalah masa pandemi COVID gitu ya. Nah, itu juga kita ingin mengukur sebenarnya intensi orang berdonasi dalam hal ini membayar zakat, infak, dan sedekah apakah turun atau tidak. Untuk pengembangan organisasi, mendukung operasional secara keseluruhan, kita juga harus memperbaiki, mengembangkan, mendevelop sesuai dengan kondisi kekinian. Secara umum, gambaran dari bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan adalah secara garis besar adalah tadi ada sistem perencanaan, ada keuangan, bagaimana kita melayani internal maupun eksternal dari sisi transaksi keuangan, memastikan bahwa apa yang kita transaksikan itu sesuai dengan prosedur dan tentu saja kemudian memang tepat guna dan berdaya guna, dan kemudian bagaimana kita melaporkan, dan yang terakhir bagaimana kita menjadi sistem pendukung dari keseluruhan organisasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.